Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada saat ini, yaitu di bulan suci Ramadan, hari yang ke-6 ini, kita oleh Allah masih diberi kekuatan, diberi kesehatan oleh Allah, diberi panjang umur, dan diberi kekuatan iman dan Islam. Mudah-mudahan puasa kita di hari yang ke-6 ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah. Di hari ke-6 ini, di bulan suci Ramadan ini, saya akan memberikan materi tentang fadilahnya ilmu dan keutamaan orang yang berilmu. Seperti yang saya jelaskan pada episode yang kelima kemarin, bahwa manusia itu hidup adalah harus berjuang untuk mencapai ridha Allah, dan berjuang itu membutuhkan satu perangkat yang namanya ilmu. Nah, oleh karena itu, sebenarnya di mana sih titik kemuliaan ilmu dan orang yang berilmu itu? Di sini saya mengambil sebuah materi yang bersumber dari kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali di juz yang ke-1. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiban bil qisti. Firman Allah di dalam Al-Quran ini, yang artinya Allah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Dialah Allah. Dan juga yang bersaksi siapa lagi yang kedua? Yaitu para malaikat. Lalu yang ketiga adalah ahli ilmu yang disebut dengan ulama. Nah, di sini menunjukkan bahwa kedudukan orang yang punya ilmu di situ peringkatnya adalah peringkat ketiga. Pertama adalah Allah, yang kedua adalah para malaikat, lalu yang ketiga adalah orang yang berilmu. Itu artinya apa? Bahwa Allah mengakui dan serta memberikan satu tingkatan yang sungguh luar biasa bagi orang-orang yang berilmu. Di ayat yang lain atau di surat yang lain Allah berfirman juga, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian semua, dan juga mengangkat orang-orang yang mempunyai ilmu dengan beberapa derajat. Hadirin rahimakumullah, bahwa ilmu itu yang dimiliki oleh seseorang itu adalah satu kemuliaan yang luar biasa, dan bahwa orang yang berilmu itu adalah orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, tentang seseorang yang punya ilmu atau mungkin orang yang tidak berilmu, di sini kami akan memberikan satu pemahaman dan pemaparan. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini, Imam Ghazali di sini berpendapat yang mengutip pendapatnya Syekh Khalil bin Ahmad. Jadi Imam Ghazali mengutip pendapatnya
Imam Khalil bin Ahmad, di mana keterangannya adalah sebagai berikut. Ar-rijalu arba'atun. Seorang laki-laki itu dibagi menjadi 4 golongan. Atau kalau bisa dibahasakan dengan istilah sekarang, tipikal seorang laki-laki itu digolongkan menjadi 4. Yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri, fadzalika alimun fattabi'uh. Yaitu orang yang berilmu, orang yang alim, dan dia sadar bahwa dirinya adalah orang yang berilmu. Nah, tipe orang semacam ini, kata Imam Ghazali, adalah orang yang alim, maka ikutilah beliau. Hadirin rahimakumullah, orang yang berilmu, orang yang alim, dan dia sadar bahwa dirinya adalah memang orang yang berilmu, maka itulah yang disebut orang yang alim, dan kita adalah harus mengikuti beliau. Lalu yang kedua, rajulun yadri wala yadri annahu yadri, fadzalika naimun fa'ayqiduhu. Seorang laki-laki yang berilmu, akan tetapi dia tidak memahami dan tidak sadar bahwa dirinya adalah orang yang berilmu. Nah, ini yang disebut rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Orang laki-laki yang berilmu, orang yang alim sebenarnya, namun dia tidak sadar bahwa dirinya adalah orang yang berilmu. Fadzalika naimun fa'aiqiduhu. Maka orang semacam itu diibaratkan orang yang tidur. Maka kita harus membangunkan orang yang tidur itu. Artinya, orang itu adalah sebenarnya berilmu, cuma dia tidak sadar bahwa dirinya orang berilmu. Maka kewajiban kita adalah harus mengingatkan bahwa dia adalah orang yang berilmu dan harus menyampaikan ilmunya kepada masyarakat. Kategori orang semacam ini adalah masih baik. Oleh karena itu, para hadirin, banyak di tengah-tengah masyarakat kadang kita melihat seseorang yang sebenarnya dia adalah alim karena pernah mondok, cuma kiprahnya di tengah-tengah masyarakat kurang. Nah, karena dia merasa dirinya mungkin dirinya merasa tidak tahu dan tidak merasa tidak punya apa-apa, padahal hakikatnya adalah orang itu berilmu. Maka kewajiban kita adalah orang semacam itu harus diingatkan untuk memberikan dan mengamalkan ilmunya di tengah-tengah masyarakat. Ini adalah tipe yang kedua. Lalu yang ketiga, kata Imam Ghazali yang mengutip pendapatnya Imam Khalil bin Ahmad, yaitu rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri, fadzalika mustarsyidun fa'arsyiduhu. Yaitu seorang laki-laki yang tidak berilmu, tetapi dia sadar bahwa dirinya memang tidak berilmu. Maka tipe orang semacam ini adalah butuh bimbingan, butuh arahan. Maka bimbinglah, arahkan orang-orang semacam ini. Dan orang semacam ini masih baik. Dia merasa belum berilmu dan sadar memang dirinya belum berilmu. Maka kewajiban kita terhadap orang semacam ini adalah memberi arahan, membimbing, mengingatkan, memberikan ilmu, dan lain sebagainya. Dan ini adalah masih kategori orang yang baik, karena dia sadar dirinya belum berilmu dan dia mau berusaha untuk mendapatkan ilmu. Lalu yang keempat, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri, fadzalika jahilun
farfiduhu. Yang keempat adalah seorang laki-laki yang tidak berilmu dan dia tidak sadar bahwa dirinya memang tidak berilmu, maka kategori orang semacam ini adalah dikategorikan jahilun, yaitu orang yang bodoh, maka jauhilah. Hadirin rahimakumullah. Yang keempat ini banyak ditemukan di tengah-tengah masyarakat. Hakikatnya orang itu sebenarnya tidak berilmu, tetapi di dalam kiprahnya di masyarakat seakan-akan dia itu orang pinter, orang berilmu, padahal itu tidak ada apa-apanya. Nah, orang semacam ini adalah berbahaya di tengah-tengah masyarakat. Hadirin rahimakumullah. Apa yang saya sampaikan bahwa 4 golongan ini adalah ada di kitab Ihya Ulumuddin, di mana yang terkenal ini katanya orang adalah pendapatnya Imam Ghazali. Tetapi yang menurut pemahaman saya ini adalah Imam Ghazali mengutip pendapatnya Imam Khalil bin Ahmad, yang mana seorang laki-laki itu digolongkan menjadi 4, yaitu adalah rajulun yadri wa yadri annahu yadri, orang yang berilmu, orang yang alim, dan dia sadar bahwa dirinya adalah memang orang yang alim, maka orang semacam itu harus kita ikuti. Lalu yang kedua, rajulun yadri wala yadri annahu yadri fadzalika naimun. Orang laki-laki yang berilmu dan dia tidak sadar bahwa dirinya memang orang yang berilmu, maka kewajiban kita adalah mengingatkan. Karena di sini diibaratkan orang semacam itu adalah orang yang tidur, maka harus kita bangunkan. Lalu yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Seorang yang tidak berilmu, dia sadar bahwa dirinya memang tidak berilmu. Nah, orang semacam itu harus diberi bimbingan, diberi ilmu, diarahkan. Lalu yang terakhir inilah yang agak bahaya mungkin, yaitu rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri fadzalika jahilun. Seorang laki-laki yang tidak berilmu dan dia tidak sadar bahwa dirinya itu tidak berilmu. Hadirin rahimakumullah. Inilah kelompok atau 4 golongan yang disampaikan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang mengutip pendapatnya Imam Khalil bin Ahmad. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang saya sampaikan. Jadi apa yang saya sampaikan dapat kita ambil kesimpulan bahwa mari kita harus memperbanyak untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, karena ilmu adalah sebuah hal yang harus kita miliki untuk menuju ridhonya Allah. Bagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya, dan hadis ini memang kontroversi antara tingkatannya dhaif atau tidak, tetapi makna dari hadis ini bisa kita ambil hikmahnya. Kata Rasulullah, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin meraih satu kesuksesan di dunia, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin meraih kesuksesan di akhirat, juga harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin meraih kesuksesan dan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka kata kuncinya harus dengan ilmu. Inilah yang saya maksud bahwa hidup untuk mencapai keridhaan Allah harus melalui satu perangkat yang mulia, yaitu ilmu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.